Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti desiminasi rekan kerja kita Muhammad Fadil Amin terkait budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, dimohon kesediaan Bapak Ibu Guru untuk menyimak dan sharing terkait kegiatan dari rekan kita budaya positif. Waktu dan tempat kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di kegiatan pagi hari ini, telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya di program Guru Penggerak. Seperti yang lalu, kegiatan kita di pagi hari ini hampir sama, yaitu penjelasan terkait dengan pendidikan yang kami peroleh di Guru Penggerak. Dan Bapak Ibu ngomong izin berdiri, karena laki-laki terus berdiri, Widi. Tak baik kalau tidak berdiri. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang tampil di depan layar kita bersama, di mana kegiatan kita di pagi hari ini yaitu terkait dengan desiminasi budaya positif. Mudah-mudahan setelah kita berbagi ilmu terkait dengan desiminasi budaya positif ini bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Jadi kegiatan ini sebenarnya sangat penting. Mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Sekolah bisa hadir walaupun agak terlambat sedikit, supaya kedepannya bisa kita aplikasikan di sekolah kita terkait dengan budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di materi kita terkait budaya positif, di depan sudah ada pertanyaan pemantik, di mana ada kata setuju atau tidak setuju. Ya. Terkait dengan setuju tidak setuju ini, mungkin sebentar Bapak Ibu kita akan sharing terkait dengan pertanyaan pemantik di depan. Oke, di depan yang pertama adalah kira-kira Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kalau dari pertanyaan kalimat pemantik di depan itu, kira-kira Bapak Ibu ini setuju atau tidak setuju kalau ketika kita menghukum siswa itu dapat katanya mendisiplinkan murid kita. Ya, mungkin ada satu dua orang yang bisa memberikan tanggapan. Musik pakai lagi di sini ya, jadi bebas. Ada tuh yang main di sini, kalau mau bicara ya main buku kasih kain. Oke, kayak ada yang mau berkomentar terkait dengan
pertanyaan pemantik ke depan. Terima kasih. Kemarin saya bertanya, hukuman ini dalam bentuk apa dulu? Tentu ini punya saya. Hukuman ini dalam bentuk apa dulu? Kalau pertanyaannya di depan, ketika anak-anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar, apakah itu dari segi peraturan yang ada di kelas ataupun di sekolah, kira-kira kalau dikasih hukuman, setuju jadi kalau hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa itu bisa mendisiplinkan siswa? Setuju kalau masih dalam bentuk, maksudnya bisa dikelola hukumannya yang tidak sampai berbau. Oh iya, jadi ada skala jadi batasan hukuman seperti yang bisa kita tolerir. Batas tidak yang misalnya berbau, maksudnya kayak misalnya tidak, misalnya kami contoh ketika bukan kerja, misalnya kan kalau memang tidak ada kelengkapan seragam yang memang tidak lengkap, mungkin yang hukuman dalam bentuk Oh iya, oke. Ya, saya tanggapi kalau hukumannya seperti hukuman fisik lah. ya, Ya. jangan yang berbau fisik. Iya, oke, terima kasih Bu. Iya, jadi setuju ya kalau hukumannya hukuman fisik. Iya, oke. Masih ada yang mau berbicara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang hukuman berarti berbicara tentang pelanggaran aturan. Jadi kalau saya pribadi setuju. Kenapa saya setuju? Karena ada sesuatu yang dilanggar dan itu harus berupa hukuman. Iya. Nanti tergantung apa hukuman. Saya kira seperti itu. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya Pak Kulis atau Ibu Sri dulu. Bersusun Pak, apa? Terima kasih. Nah, di sini saya pertanyaan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kalau menurut saya itu kembali ke jenis hukuman apa yang dilanggar oleh si anak. Kebetulan waktu kami pernah mengikuti sekolah anak bersama Pak Said, itu kita memang tidak boleh bersikap keras sama anak, termasuk apabila anak terlambat, itu katanya kalau disuruh buang sampah, pungut sampah atau cuci WC, sebenarnya dilarang karena alasannya bisa merusak mental anak. Tapi kalau kita tidak, kita kembalikan ke sekolah, karena pada waktu itu ada yang sempat protes, sempat ada yang bilang bukan ini kau yang rasakan langsung di lapangan, kau cuma bicara di depan. Karena kalau kita kembalikan, kalau kita bersikap seperti itu, anak-anak semakin melunjak, tambah manja, ya. Karena kami bilang tidak dihukum ya. Jadi kalau dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau saya pribadi saya setuju, tapi dikembalikan dulu hukuman pelanggaran seperti apa yang dia lakukan. Kalau cuma terlambat kan tidak mungkin bisa memberikan pelanggaran yang berat. Dan sekarang banyak kita lakukan sebenarnya juga kayak disuruh buang sampah, itu bagi kita sebenarnya menurut kita bagus, tapi waktu sekolah anak menurut pengajar itu kurang bagus. Tapi kita nggak sempat menangkap, bukannya tahu yang melaksanakan di lapangan. Kau hanya duduk di depan berbicara, tapi kita yang secara langsung bersosialisasi, bersentuhan langsung dengan anak. Sedangkan anak-anak sudah jelas-jelas ada pelanggarannya ditegur, masih biasa dia tidak meninggalkan apa yang kita sampaikan, kita sarankan. Jadi kalau menurut saya juga kembali ke aturan seperti apa yang berlaku di sekolah. Kan kalau misalnya ada pelanggaran, kita bisa kembali ke tata tertib yang mana meskipun tata tertib kita sudah 2 tahun moderator sampai sekarang belum jadi. Saya yang bapak kepala sekolah tidak hadir hari ini, saya ungkap dia terserah karena sudah 2 tahun ini bapak selalu bilang kita mau duduk bersama, tapi sampai sekarang belum jadi. Jadi ketika anak-anak melanggar, kita masih tanda tanya ya hukuman apa yang mau diberikan. Jadi sebatas yang wajar saja yang kita berikan hukuman kalau saat sekarang ini. Terima kasih.
mungkin karena itu bukan sekolah favorit itu. Saya ada apa dikembalikan. Iya, oke, terima kasih Bu. Jadi sesuai kadar yang dikatakan. Jadi kalau melanggar kenakan apa kadarnya sesuai dengan kadarnya. Tidak bisa pakai berlebihan. Baik, pertanyaan romantik. Tidak setujukah ketika anak melakukan isolasi kalau saya dikembalikan kepada sekolah atau kerja sekolah karena beda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman selama ini mungkin jarang kali kita lakukan, tapi bedanya dengan konsekuensi ketika anak melanggar peraturan, otomatis konsekuensinya mereka harus menanggung konsekuensi dari aturan yang mereka langgar. Kalau saya lebih memilih konsekuensi, tidak setuju akan hukuman karena mungkin berdampak fisik pada anak-anak, tetapi mereka harus ketika melanggar harus harus konsekuensinya dengan aturan yang mereka langgar, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka langgar. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lia. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perbincangan. Jadi saya cuma baca saja dengan teksnya. Bahwa hukuman dapat menjustifikasi siswa ya itu saja. Sampai level bisa. Ya. Hukuman apapun juga, mau fisik, mau tindak apa yang lain misalnya, pokoknya yang hukuman semua itu bisa mendisiplinkan anak. Ya. Kalau dua tadi pembicara Ibu sama dengan Ibu Nia mengatakan agak ini seperti tidak menyarankan hukuman fisik. Saya malah menekankan hukuman fisik, ya, karena hukuman fisik itulah yang ada buktinya. Sejarah telah mencatat, ya, ada buktinya. Sementara konsekuensi sampai sekarang belum ada buktinya, ya, kan baru konsep kan yang kita terapkan, jadi belum ada buktinya. Sementara hukuman fisik sudah ada buktinya. Mana buktinya? Hadis Rasulullah, ya. Apa hadisnya? Perintahkan anakku sholat ketika umur 7 tahun dan pukul dia ketika umur 10 tahun. Bayangkan, dipukul ketika umur 10 tahun. Ya. Itu kan namanya hukuman fisik, ya. Ya. Kemudian di Aceh, ya, di Aceh hukuman raja fisik juga. Semua ada buktinya. Sementara yang lain tidak ada buktinya sampai sekarang. Baru sekedar teori. Ya. Adapun pernah terlaksana, ya barangkali 100% ini kan namanya, ini kan hasil dari HAM, ya. Dari HAM ini ada beberapa kajian-kajian, ya, ambil sampel, ya, itu digolkan. Jadi kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplin anak ya bisa, ya. Bahkan ada beberapa pelajaran yang memang mesti hukuman fisik, ya, gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi cukup jelas dulu untuk sementara. Sudah ada sekitar 5 pembicaraan kalau tidak salah, 5. Ya. Jadi untuk pertanyaan pemancing yang pertama di rumah, rata-rata semua mengatakan bahwa setuju tergantung dari peraturan sekolah seperti apa jenis perkara dan jenis hukuman yang akan diberikan kepada siswa. Terus yang kedua dan ketiga pertanyaan pemancing di depan, kalian pertanyaan kedua ini sudah terjawab juga tadi sama Ibu Sri kalau tidak salah, ya. Jadi saya rasa terus yang kita bahas. Nah sekarang yang ketiga, kita lompat yang ketiga saja. Kira-kira kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira setuju atau tidak setuju ini? Sangat setuju. Oke, sangat setuju ini. Saya tidak di kepala sekolah, kebanyakan kami sederhana ini. Tapi ada di masyarakat sekarang juga. Penghargaan kan tidak selamanya harus
Iya. Iya, betul. Jadi semua yang berbentuk mengapresiasi siswa itu penghargaan. Jadi tidak mesti dalam bentuk barang atau finansial, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke materi inti kita di pagi hari ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah rencana kita bagaimana supaya budaya positif yang ada di sekolah ini bisa terwujud, supaya anak-anak kita bisa merasa nyaman berada di sekolah, terus bisa berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dia miliki, dan yang paling utama adalah bisa bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Ya. Ya, boleh, silakan. Semakin banyak komentar semakin bagus. Saya memang menunggu yang ini karena kemarin di sekitar pantai, Ya. ketika ini tampilkan langsung teringat satu peristiwa yang kemarin. Bilang Ramdhani kembali bahwa akan di masa ini berhasil praktekkan di sekolah ini. Ya. Sini ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ini kalimat yang perlu kita garisbawahi. Apapun yang terjadi di sekolah ini, selalu kita berpihak pada murid, berpihak pada siswa. Karena itu budaya positif. Selama tidak menyalahi kodratnya sebagai manusia. Dia lapar harus makan. Ya, itu kodrat sebagai manusia. Dan dia juga punya kodrat menganalisa makanan, menganalisa pakaian, menganalisa guru, menganalisa apa saja pelajaran. Jadi apa namanya? Ke depan jangan takut bahwa selalu kita harus berpihak pada siswa. Yang penting jangan sampai tidak menyalahi kodratnya sebagai manusia. Ya, nanti kita lihat bagaimana apa keinginannya siswa, apa yang dia mau. Kalau itu menyalahi kodrat sebagai manusia, ya tidak boleh, ya. Tapi selama masih sesuai dengan kodrat manusia, kita berikan di fasilitas, kita berikan dia apa saja. Apalagi dalam kurikulum merdeka ini, guru kan sudah bertambah lagi fungsinya, yaitu melayani siswa. Bukan cuma didik. Banyak orang tak tahu ini. Disamakan saja dengan yang lain, yang dulu itu. Oh, guru hanya mengajar saja. Tidak, kita melayani siswa. Apa keinginannya kita layani dia. Itu. Jadi jangan kita sebenarnya siswa. Dia butuh kesehatan, kita berikan fasilitas kesehatan. Itu kemarin saya mau tekankan sini bahwa dalam segala hal, ya, mari kita selalu berpihak pada siswa. Ya, sekian. Oke, terima kasih Kuning. Jadi komentar yang sangat luar biasa ya, karena kebetulan kemarin sempat terjadi juga di sekolah kan, masalah yang menyangkut terkait dengan budaya positif. Jadi yang penting sekolah ini menurut Pak Udin, ya ini harus berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Jadi cocok ini yang bilang Prodi semua. Bahkan kodratnya anak itu salah satunya adalah bermain. Ya, bermain. Jadinya kita marah-marah sebenarnya kalau ada siswa tak bermain di kelas, karena memang dia punya kodrat alami itu bermain. Sisa kita sebagai guru mau mengeksplor itu model permainan apa kira-kira yang cocok ketika mata pelajaran tak masuk itu siswa. Jadi mereka tidak merasa bahwa sementara belajar tapi bermain juga. Jadi combine. Oke, baik. Tahu Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini ada beberapa konsep yang harus kita penuhi supaya budaya positif yang kita idam-idamkan ini bisa muncul di sekolah kita. Oke, sekarang kita lanjut ke konsepnya. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari keenam inilah konsep yang ada di depan ini yang akan membangun sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Oke. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma belajar. Ini paradigma yang harus kita pahami bersama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terus yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa atau murid. Jadi ini ada dua yang perlu kita pegang bersama, bahwa paradigma perubahan paradigma belajar itu terkait dengan budaya positif, maka lingkungan sekolah yang pertama harus aman dan nyaman, ya. Jadi harus diaman dulu siswa dan mereka merasa nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin seru di SMP Negeri 1 Bantai karena dipraktekkan ini. Bagaimana ini Pak Udi? Kita praktekkan lagi di sini. Karena Pak Udi ini yang kalau jadi aktornya. Jadi kalau bisa saya butuh 2 orang lah untuk ke depan yang mau jadi sukarelawan yang ada di depan. Jadi ada posisi A, ada yang di posisi B. Kayaknya Pak Udi mau ikut. Ya, pokoknya lah. Ibu ini silakan mana? Ibu ini. Oke. Ayo, ada yang mau? Siapa yang mau? Laki-laki 1, perempuan 1 lah, supaya bagus di perjalanannya. Karena di depan ini. Oke, tugasnya yang di posisi A ini mengembangkan salah satu tangannya. Jadi dia mengembangkan salah satu tangannya, terus membayangkan bahwa di kepala tangannya itu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, siapa yang mau tugasnya di A ini? Ayo. Perempuan 1 baru. Iya. Luar biasa. Ada 1 orang Ibu Erika. Iya. Oke. Pak Udi, kita posisi di mana Pak Udi? Pilihkan di A atau di B. Kita apa deh? Ya, jadi Pak Udi tugasnya mengkumpul, marah, diancam terserah bebas. Iya. Jadi tugas kita mengembangkan tangan. Anggap ada itu di tangan tadi sesuatu yang paling berharga, kira-kira apa? Nah, nanti Pak Udi tugasnya mau kita rayu, mau kita ancam-ancam, bagaimana baik kita serah ya jelasnya. Dia akan berusaha bagaimana caranya supaya itu digenggam terlepas atau terbuka dikasih ke Pak Udi. Oke, saya tes. Aku tidak pegang. Tidak boleh. Ya, dulu deh. Ini sesuatu yang berbahaya, Pak. Ini tidak boleh dilihat oleh orang lain. Warung turun tuh ada 2 nih. Pokoknya kalau dia ke Indonesia jadi malam minggu semuanya dipidana. Gimana? Mau kesedihan kan? Bagaimana ya? Boleh. Kenapa bisa kerja? Tidak boleh, Pak. Penasaran Bu? Tidak boleh. Apa? Iya itu. Coba berkata kalau dia. Kan sebab ada baiknya apa? Tidak boleh. Tunggu dulu. Apa mau tak supaya singkat buka apa? Apa mau? Saja gini
Tokyo. Jangan kita ke penghulu. Sejati ini yang kira-kira. Nah, ya itu. Nah, kapan saya sertifikasi? Itu bilang yang lain ada agak tahan bilang kalau mobil. Mahal traktir apalagi ini. Sorry. Harus saya tanya apa ini Robi Kompi? Ya, sekian. Iya, oke, terima kasih. Dia plus dulu temannya Bapak Ibu. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya di bawah, apa yang terjadi? Tidak tercapai. Ternyata rayuannya Pauli. Iya. Kurang bisa memenuhi ekspektasi ya. Iya. Nah, oke, sekarang sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh kedua teman kita tadi, bahwa ternyata yang memegang posisi kontrol pada kegiatan tadi itu siapa, yang kira-kira posisi kontrolnya kira-kira siapa kira-kira? Pauli. Oh, Pauli beda, Pauli laki-laki. Oke, jadi ternyata posisi kontrol itu berada pada diri kita masing-masing, diri kita masing-masing. Jadi tidak berarti bahwa biar kita rayu sama orang, kalau memang kita yang mengontrol diri kita untuk tetap kukuh dengan kodrat kita, maka pasti tidak akan berjalan sesuai apa yang kita mau keinginannya orang, karena pada dasarnya kita yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi depan ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol siswa. Nah, biasanya guru itu berpikirannya begitu. Kita sebagai guru ini ternyata selalu berpikiran bahwa kita itu mampu mengontrol siswa, padahal kenyataannya yang mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri, ya. Jadi kita hanya bisa menuntunnya saja, kita tidak bisa mengontrol. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal itu adalah miskonsepsi. Jadi kalau ditegur anak dengan perasaan bersalah, sebenarnya bukan menguatkan karakternya, malah menurunkan. Malah anak-anak berpikir takut, terus khawatir dengan apa yang kita sampaikan ke anak-anak. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Tadi kebetulan ada kegiatan teman kita 2 orang. Biar bagaimana dewasa kita suruh itu anak-anak jangan dipaksa. Kenapa? Karena posisi kontrol ada sama anak, bukan sama kita. Nah, ini yang kebiasaan kita bilang, saya lebih berkuasa dari mereka. Akhirnya kita selalu merasa bahwa kita mampu mengontrol orang yang di bawah dari kita. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah bagian B, disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Iya, yang artinya belajar. Jadi disiplina yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi anak-anak itu selalu berkata, kalau kita tidak disiplin, maka sanksinya pasti ada, hukumannya ada, sehingga anak-anak itu merasa tidak nyaman, bukan dari dalam dirinya dia melakukan. Contoh saja, biasa kalau kita masuk di kelas, bagus kalau siswa itu mengerti tentang kebersihan kelas. Kalau tidak, terkadang kita biasa marah-marah kalau anak-anak tidak membersihkan kelasnya.
Padahal kalau kita menyuruh anak-anak membersihkan kelas, nah kira-kira yang ada di benak itu siswa yang pertama adalah kalau tidak kulakukan ini pasti dimarah-marahin. Jadi bukan karena keinginan hatinya. Jadi beda kalau anak sendiri yang melakukan sesuatu dengan keinginannya. Apalagi kalau di zaman sekarang kita itu anak-anak itu sering main HP. Nah, kalau anak-anak sendiri yang matikan HP-nya, beda itu perasaannya kalau disuruh matikan HP-nya sama guru, ya pasti beda. Oke, dan yang terakhir adalah disiplin diri membuat orang menggali posisinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan posisi kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang, jadi tidak membeda-bedakan lagi. Nah, nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu sudah hafal semua nih. Kalau nilai-nilai kebajikannya di profil Pancasila, karena biasanya siswa suruh menyanyi hafal nih, jadi ada lagu-lagunya. Nah, yang di depan sudah nampak, ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kritis dan bernalar kritis. Oke, lanjut. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ayo Bapak Ibu, di depan ada tiga. Di depan ada tiga. Kalau kita disuruh memilih salah satunya, kira-kira kita berada di posisi nomor berapa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, kira-kira posisi kita ada di nomor berapa kira-kira? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Contoh saja, kita mengajar di sekolah, memberikan ilmu ke siswa, kira-kira atas dasar apa? Nomor 1 kan? Nomor 2 kan? Atau nomor 3? 2. Nomor 2. Iya. Pak Udin pilih kalau mengajar ini mau dapat nomor 2, mendapatkan imbalan. Oh iya, ada sertifikasi semua. Lucu nih, imbalan. Kalau ibu niat nomor 1. Oh, kalau tidak mengajar ibunya takut-takut dihukum sama kepala sekolah. Nomor 3, oh iya, menghargai diri sendiri. Jadi ditanggung jawab akan diri sendiri. Jadi, oke, dari nomor 1, 2, dan 3 ternyata nomor 1, 2 itu ada motivasi eksternal, yang artinya ada pengaruh dari luar sehingga kita melaksanakan itu sesuatu. Sementara di nomor 3 itu adalah motivasi internal yang memang berasal dari diri kita sendiri. Nah, kedepannya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu bisa berada di posisi yang ketiga, lagi di nomor 1 dan nomor 2. Walaupun itu manusiawi, ya, kodratnya manusia memang itu di antara nomor 2 dengan nomor 3, ya. Poin mana? Begitu juga dengan siswa. Siswa ini memang begitu ini. Jadi bukan cuma berlaku bagi guru, tapi siswa juga seperti itu. Jadi motivasinya siswa itu terkadang dia itu mau dihargai. Misalnya ada siswa saja malas-malas, terkadang dia mau dihargai. Cuma terkadang kita salah pengertian. Karena jarangnya dikasih penghargaan ke siswa tanpa malas, akhirnya menggila kita dari sekolah. Oke, lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini di atas ada yang disampaikan tadi sama Ibu Niat terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi biasa dilakukan tanpa terencana, tiba-tiba.
Ya, jadi itu sifatnya hukuman. Jadi kalau ada siswa misalnya ya terlambat masuk di kelas, langsung dikasih oce-ocehan, nah itu hukuman itu digantikan, ya. Nggak tertarik kan? Iya, makanya aku baca ini. Ya, aku baca ini. Terus yang kedua, murid tidak dilibatkan ketika memberikan suatu hukuman. Jadi tidak ditanya-tanya dulu siswa, langsung ya. Sistemnya orang dulu itu sistem lapa-lapa. Di sama itu saya sistem lapa-lapa namanya. Terus bersifat satu arah, tidak menanyakan dulu ke siswa. Dan yang terakhir, terkadang kita biasa memberikan itu berupa fisik atau psikis. Sementara konsekuensi terencana, disepakati. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hukuman ke siswa yang merasa melanggar, ketika kita menyepakati sesuatu, maka hukuman berubah menjadi konsekuensi. Jadi anak-anak sudah tahu ketika saya tidak memakai baju olahraga misalnya, maka konsekuensi saya apa, ya? Jadi anak-anak paham. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Jadi biar ada kesepakatan di awal, tetapi merasa tidak nyaman. Misalnya kalau tidak pakai baju olahraga, maka tidak ikutkan pelajaran olahraga. Iya, anak-anak paham dan merasa mengikuti itu, tapi tetap anak-anak tidak akan merasa nyaman karena tidak mengikuti pembelajaran. Iya. Terus yang ketiga, sikap guru selalu menutur murid atau siswa. Lanjut. Nah, ini di depan ada pertanyaan. Oke Bapak Ibu, coba-coba kita berlatih dulu. Iya, yang pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang pertama. Iya, hukuman itu satu arah, ya, tidak ada kaitannya yang satu dengan yang lain. Itu hukuman. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, iya, karena tidak ada kaitannya di buku, disuruh mencatat dengan terlambat. Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ini karena lari dengan terlambat tidak ada hubungannya satu hari ini. Terus yang ketiga, diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman 3 nih hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena memang terarah ini ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, paham semua mas. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat sebuah untuk mengikuti pembelajaran penyukaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena ada hubungannya lari dengan olahraga. Oke. Jadi yang terakhir itu konsekuensi. Oke. Saya rasa Bapak ini sudah luar biasa, Bapak Ibu hebat tahu. Bocor kita kan. Bukan kita bocor itu. Oke. Tapi Bapak Ibu, inilah di depan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang mengakibatkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara untuk konsekuensi merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus anak akan membenci kedisiplinan ketika dihukum. Sementara kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus kalau dihukum itu adalah paksaan, iya, dipaksa.
Terus kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya, disuruh push up, ya menyakiti diri sendiri. Terus konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri dan seterusnya. Terus yang terakhir restitusi. Restitusi dari ketiga yang ada ditampilkan di depan antara hukuman dengan konsekuensi, ada cara lain untuk mengolah siswa ketika siswa itu membuat pelanggaran, yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak kita berbuat suatu pelanggaran, maka yang paling etis yang kita lakukan sekarang itu adalah melakukan restitusi, ya, restitusi. Nah, ini ada 3 di depan, perbedaan antara hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman katanya itu identitasnya gagal ketika melakukan suatu pelanggaran siswa. Jadi kalau kita memberikan suatu hukuman kepada siswa ketika dia melanggar, maka identitasnya terkadang gagal. Nah, yang sukses itu ada 2, konsekuensi dengan restitusi. Tapi sebisa mungkin kita melakukan suatu restitusi ketika anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran. Jadi ketika anak-anak direstitusi, kita memberikan suatu pilihan. Jadi bukan kita yang tentukan, siswa sendiri yang akan mencari bagaimana solusinya ketika dia berbuat pelanggaran. Nah, ini di depan ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, anak-anak itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak dan tidak dipaksai. Terus yang ketiga, menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan siswa. Jadi siswa itu sebentar kita akan bahas juga terkait dengan kebutuhan dasarnya. Ya, terkadang siswa itu berbuat pelanggaran karena ada sesuatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran. Nah, di restitusi ini kita akan mencari tahu apa kira-kira kebutuhan dasarnya sehingga kenapa anak-anak itu melakukan pelanggaran. Terus yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya anak-anak itu ketika dia berbuat salah tidak merasa terkucilkan di kelasnya ketika sudah diberikan restitusi, dia akan kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat lagi, karakternya lebih kuat lagi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Mengapa beda peraturan kelas? Apa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang berkomentar? Kenapa harus di keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja yang diadakan di kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakannya dan kita mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3E? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Itu keselamatan.
ya, yang pertama adalah untuk keselamatan dan sunnah menilang. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Keselamatan dan kesehatan mungkin. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawab. Ya, tanggung jawab. Oke, terima kasih banyak. Iya. Masih ada kan? Iya. Disiplin, kayaknya Pak. Disiplin yang ini ya. Iya. Ya, mengapa bila kita memiliki peraturan tata tepat waktu mengikuti pelatihan? Disiplin, no, ini disiplin. Iya. Iya, disiplin. Jadi mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan perubahan kelas? Ya, karena kembali ke kodrat kita sebagai manusia, bahwa keyakinan itu harus ada dulu. Contoh seperti ini ya, saya kasih contohnya gini. Seorang meninggal, kalau dia tidak yakin, kan keyakinan itu kepercayaan kan? Yakin itu kepercayaan. Kalau saya percaya sama Yudi, misalnya ini, saya percaya sama Yudi, saya percaya sekali. Ya, oh ini adalah pacarku apa ya, gitu ya. Maka peraturan apa yang bisa sama Uni, pasti saya ikuti. Kan begitu kan? Nah, larangan makan ini saya ikuti. Di Uni bukan begitu. Ya, nanti yang sekali misalnya, begitu kan? Nah, kalau peraturan belum tentu. Kalau Uni bukan sama-sama aku, walaupun kan aturan. Bisa ada ya? Nah, begitulah saya. Itu kan keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih tinggi daripada peraturan. Kalau kita yakin bahwa sesuatu itu bermanfaat buat kita, ada kedai buat kita, maka ketika ada peraturan, semua akan bisa diikuti. Kira begitu. Iya, terima kasih Budi. Jadi ternyata ada di atasnya peraturan, itu keyakinan, ya, keyakinan. Jadi keyakinan inilah yang lebih tinggi posisinya dibanding dengan peraturan. Terima kasih Budi. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Nian, kenapa binti memakai helm? Yang pertama keselamatan. Ya betul, keselamatan. Kenapa? Karena kalau tidak dipakai helm, nah ada polisi, tidak selamat. Oke, tapi bukan selamat seperti itu ya. Iya. Bukan diminta-minta ada apa-apa di jalan, ya. Safety keamanan. Ya, terus yang kedua tadi apa tadi itu? Iya. 3E. Kesehatannya. Jadi bukan cuma untuk kita pribadi tapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iya. Terus kata tepat waktu tadi disiplin. Ya, oke, betul sekali. Jadi kita harus punya komitmen terkait dengan apa yang kita yakini. Oke, selanjutnya langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, usahakan karena kita di sini rata-rata adalah penanggung jawab kelas. Mudah-mudahan setelah kita selesai berdiskusi di sini, ada keyakinan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas. Nah, langkah-langkahnya ada di depan. Yang pertama, kita munculkan dulu peraturan-peraturan yang perlu disepakati yang ada di dalam lingkungan kelas kita. Jadi munculkan dulu semua peraturan-peraturan. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi tujuan dari keyakinan kelas ini adalah arahnya ke budaya positif, ya. Contoh, dilarang membuang sampah. Nah, kata dilarang itu konotasinya negatif, ya, dilarang. Kita harus berubah ke bahasa positif. Iya, jangan lagi bahasa konotasi yang negatif, dilarang membuang sampah. Tapi ganti kata-katanya menjadi yang positif. Misalnya konotasinya buanglah sampah
di tempatnya. Kemarin ada yang membuat kalimat seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Di protes sama PPku, kebetulan saya punya PPku spesialis bahasa Indonesia, dengan jangan pakai kata pada kalau tempat sampah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada itu bukan menunjukkan tempat, tapi waktu. Nah, jadi buanglah sampah di tempatnya, jangan pakai pada tempatnya. Jadi itu saya juga baru dapat kembali karena ada yang kasih bahasa begitu. Nah, diberikan koordinasi bahwa pada itu bukan koordinasi tempat tapi waktu. Ya. Oke. Misalnya dilarang berbahasa kotor dalam kelas. Ya. Kata dilarang diganti lagi, cari lagi bahasa positifnya. Misalnya saling menghargai bersama siswa, ya. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu tadi peraturan diubah menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai norma perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi apa yang kita sudah sepakati, nah itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita tempel print out, ditempel di tempat yang mudah dijangkau sama siswa, di dinding atau di mana yang bisa dijangkau. Nah, dan jangan lupa untuk meninjau ulang, ya. Jangan sampai kan luar sami atau mungkin ada tambahan atau mungkin mau di edit sedikit, bisa. Nah, itu di depan. Oke, kita belajar lagi. Peraturan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau keyakinan kelas, ini keyakinan kelas Bapak Ibu di depan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal apa kira-kira yang bisa diberikan kepada siswa? Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelas kebajikan nilai kebajikan apa kira-kira yang ada di situ? Disiplin, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi kita mau jadi keyakinan kelas itu kelebihannya adalah anak-anak tahu tujuannya, anak-anak tahu apa nilai-nilai dibalik keyakinan kelas itu. Ada yang tadi disiplin, bertanggung jawab, komitmen, kesehatan, keselamatan. Kira-kira kalau kembalikan buku ke tempat, kira-kira tanggung jawab, disiplin. Nah, terus kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira nilai-nilai kebajikannya apa? Oh ya, saling menghargai. Kalau hadir di sekolah seluruh pelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian aku menunggu giliran. Antri. Ya, bahasa matematika itu satu persatu. Gunakan masker. Kesehatan. Terus jangan berlari di kelas. Apa itu penting? Nah, itu jawabannya lupa. Iya, kelebihan dari keyakinan kelas, anak-anak tidak selalu merasa bahwa kalau saya dilarang seperti kan peraturan biasanya dilarang saja, dilarang. Anak tidak tahu kenapa dilarang ini. Jadi coba-coba. Nah, kelebihan dari keyakinan kelas, anak-anak itu tahu arah dan tujuan kenapa sehingga ada bahasa seperti itu. Ya. Oh ya, silakan. Ya, lama-lama itu. Kalau selama ini kita lakukan tapi selama ini yang biasa kita di kelas-kelas biasanya ada peraturan kelas. Nah, kalau saya yakin menjadi keyakinan kelas, berarti bahasanya juga saya akan ganti. Seumpama satu siswa bertanggung jawab mengembalikan buku pada saat ke tempatnya setelah menggunakan buku tersebut.
Begitu kata-katanya. Iya, bisa. Oh. Bisa. Ini pertanyaan saya sebenarnya, apakah peraturan kelas untuk membuat keyakinan kelas bisa mengganti kata-kata yang ada pada peraturan kelas menjadi kata-kata yang digunakan pada keyakinan kelas? Iya. Gitu ya? Oke, jadi begini maksudnya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu bahasa universal, ya. Kelebihannya dibanding dengan peraturan, seperti tadi sudah dipaparkan bahwa kalau keyakinan kelas itu peraturan ini yang pada awalnya dirubah menjadi keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Karena kalau langsung di peraturan kita perhadapkan berbeda dengan keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan kelas itu bahasa demokrasinya di sekolah untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau di sekolah dari siswa, untuk siswa, oleh siswa. Jadi siswa sendiri dulu yang mengungkapkan kalau saya begini, ini, saya begini, ini. Kan kalau peraturan langsung kita buatkan saja, siswa terima tidak terima, pokoknya harus terima, karena itu peraturan. Bedanya dengan keyakinan kelas, siswa yang membuat, dia sendiri yang tahu apa solusinya ketika melanggar, dan dia siap menerima konsekuensinya. Itu perbedaannya. Kalau peraturan kita yang buat, anak-anak mau kau setuju, mau tidak setuju, pokoknya ikuti itu. Nah, itulah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu tahap paling kecil. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah inilah yang akan mengatur tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, anak-anak tidak lagi dituntut mengikuti apa yang kita mau, tapi mereka sendiri yang memberikan usulan. Jadi langkah-langkahnya tadi sudah ada nih. Mana ini? Ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Anak-anak disuruh berdiskusi, kasih keluar semua peraturan-peraturan yang kau tahu. Jadi anak-anak itu disuruh kasih keluar semua. Iya. Jadi ketika lahir ini keyakinan kelas, kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mencari tahu apa kira-kira sebenarnya, tinggal dipanggil anak. Jadi sebentar ada di caranya menyelesaikan masalah ketika siswa itu melanggar keyakinan kelasnya sendiri. Jadi anak-anak itu tidak merasa bahwa dia dihakimi karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas. Jadi kita fungsi hanya mencatat apa yang mereka inginkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di atas, ya. Nanti anak-anak tidak merasa bilang saya mau jadi bapak guru itu, mau jadi guru itu. Nah, sekarang beda dengan keyakinan kelas, ya, demokrasinya kelas, ya. Apa tadi maksudnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi diganti dari siswa untuk siswa oleh siswa, ya. Jadi tidak bisa bilang siswanya karena dia sendiri yang berbuat, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi terkadang anak-anak itu berbuat suatu pelanggaran, ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, yang ingin mereka penuhi. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 di depan. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus yang kedua, penguasaan kebutuhan perempuan atas kemampuan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus yang kelima adalah kebebasan. Nah, dari kelima inilah terkadang siswa melakukan suatu pelanggaran, ya. Misalnya ada siswa senangnya napukul temannya. Nah, kalau ada siswa napukul temannya, kita harus cari tahu dulu sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus cari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa ini siswa yang mau memenuhi sehingga napukul temannya. Apakah
penguasaan, ya. Ini penguasaan. Artinya penguasaan, kenapa Rasul mau diakui bila dia yang paling hebat dari temannya, ya. Terus yang kedua, apa karena perasaan senang ini suka saja mengukur. Nah, ini harus kita identifikasi, ya. Atau bertahan hidup, jangan sampai kalau selalu dibully, nah daripada mengulang bergantung, ya. Jadi kita harus identifikasi dulu, jangan langsung menyalahkan siswa. Nah, di depan ada contoh kasus. Nah, ini contoh kasus. Nah, ini Bu Akbar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni. Rata-rata siswa mengelumi dengan Doni ini, mengeluh. Selalu ini minta bekal makan siang secara paksa. Selalu minta bekal teman-teman, paksa kulit. Coba nak minta kita aja, ini karena paksa ini. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti Akbar ini, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, kira-kira apa? Ini 5 kebutuhan dasar yang ini siswa. Kira-kira kalau kita, dia masuk di kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Iya, iya, bertahan hidup. Bisa jadi bertahan hidup, bisa jadi juga kesenangan. Ya, ada 5. Nah, ini di depan. Yang pertama, kalau dia bertahan hidup, berarti konsepnya, nah ini di depan pena. Iya, doa lapar. Ya, bertahan hidup. Kalau dia lebih condong ke kasih sayang dan rasa diterima, maka Doni itu butuh perhatian. Kalau dia penguasaan, jadi kita harus meramu ini. Mau dicari tahu anak kenapa kira-kira minta mobil itu makanan teman-teman. Iya. Kalau dia mau penguasaan, berarti Doni merasa hebat. Tidak ada bisa lawang, jadi dia kita bisa makan makanan tidak ada berani. Kalau dia merasa kebebasan, nah ini bosan dengan makanan yang ada pada dirinya yang dititipkan sama tuannya. Mau isi suasana baru, makanan baru, akhirnya makanan dan teman-teman sih. Atau yang merasa kesenangan, ini yang paling hebat ini kesenangan. Isengi. Ya. Kalau iya, jadi ya, jadi kemarin juga itu kesenangan itu. Dia masuk di kesenangan. Jadi semua pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada dasarnya 5 kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kita bisa mendeteksi kira-kira dari 5 itu yang mana yang lebih contoh, ya. Jadi jangan bilang langsung ke swasta, kau bisa ambil nama makanan teman-teman. Harus dicari tahu dulu, diidentifikasi dulu kira-kira dia masuk di kebutuhan apa. Jadi lapar kebaikan. Itu laparnya sih. Ya, yang kelima supaya budaya positif kita bisa berjalan di sekolah dengan maksimal, ada posisi kontrol. Ya. Kedua dari yang terakhir. Iya, kedua dari yang terakhir, posisi kontrol. Posisi kontrol ada di depan. Oke, jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai berada di salah satu posisi kontrol yang ada di depan. Yang pertama itu penghukum. Ini guru penghukum ini yang biasa saya dapat dulu waktu saya sekolah. Setiap ada yang salah langsung dihukum. Ini guru-guru teknologi taman penyanyi Belanda ini. Terus yang kedua ada guru yang dia berada di posisi berbuat rasa bersalah. Nah, berbuat rasa bersalah. Setiap kali ada kesalahan yang harus di kata-katain seolah-olah bahwa anak itu bersalah. Sehingga anak itu merasa bersalah dan merasa gagal.
Jadi posisi kontrol yang kedua itu merasa selalu membuat rasa bersalah kepada anak. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini teman biasa juga saya lakukan, ya, karena ada suara yang akrab terus ramah kepada anak, ya. Jadi tapi jangan juga berlebihan, ya. Jangan berlebihan, makanya saya bilang jangan berlebihan. Kita harus punya batasan lah kepada siswa. Jangan terlalu ini. Ya, harus ada sedikit anak harus kompak lah sama kita. Kita merasa punya sesuatu yang tidak harus berlebihan lah sebagai teman. Jadi kita posisi kita sebagai teman itu ada kadarnya, jangan berlebihan, ya. Kalau sebatas memberikan arahan, tidak masalah. Jangan sampai kita berpaut seperti anak, apalagi seperti bermain terlalu sama anak, ya. Jadi ada batas cataannya lah, jangan terlalu. Terus yang keempat adalah memantau, mengamati. Nah, ini biasanya tugasnya ini guru BK ini memantau, ngawasi anak. Terus yang terakhir manajer. Nah, dari kelima posisi yang ada di depan, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang mana yang posisinya Bapak? Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang keberapa kira-kira? Nah, ada komentar Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol yang ada di depan. Kira-kira kita biasanya di kehidupan sehari-hari berada di posisi kontrol yang keberapa? Atau bahkan semua yang tinggi? Tergantung situasi dan kondisinya. Terkadang jadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau oke Bapak Ibu, kita bergeser lagi, kita berlatih lagi. Oh iya, tadi kita terima kasih Pak Wali. Saya punya pertanyaan seperti ini Bapak. Ini saya rasakan ketika saya menjadi siswa di SD dulu. Justru saya setelah menjadi guru, yang saya ingat adalah guru yang lebih banyak menghukum, lebih banyak mendisiplinkan saya, lebih banyak memarahi saya. Justru kesan itu yang tertinggal di benak saya, sehingga apa yang ada di atas ini, saya kira bagi saya pribadi, justru guru yang lebih banyak menghukum saya, yang lebih berkesan bagi saya. Kira itu pertanyaan saya, Pak. Bagaimana kira-kira dengan ini? Pak Uri kan? Ya, ada tambahan yang sedikit. Iya, silakan Pak Uri. Biar banyak. Iya, biar banyak. Tidak masalah ini. Jadi saya sepakat dengan Pak Ida. Ya, ini kemarin juga dibahas di bersama partai yang diberikan bawakan. Saya juga sempat berikan tanggapan karena saya berkisah. Situ dikatakan bahwa kenapa itu siswa? Ya, kalau dia adalah yang kekerasan pada gurunya, kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap dia, misalnya, oh ini ibu sendiri yang pernah selalu dicubit, misalnya begitu. Padahal kesalahannya pendengar, dia tidak mengambil semua kalimat. Ya, dia ambil itu potongan kalimatnya saja. Kenapa Pak Nasir itu selalu pukul kan? Ya, itu yang diambil. Padahal lima setelahnya dia tidak ambil. Apa itu? Karena itulah saja di tentara, karena itulah saja di polisi, karena itulah saja di ini saja di ini. Itu tidak ambil. Nah, itu kesalahannya. Jadi yang mengatakan bahwa kenapa
lalu yang diingat itu yang memukulnya dan itu adalah jelek, ya saya sepakat beda. Itu tidak bagi saya, karena ada kalimat setelahnya itu, ya ada setelahnya bahwa karena ceritanya itu sehingga saya seperti ini. Itu barangkali Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Iman dengan Bodi. Jadi posisi kontrol di depan menurut Dian Agustin itu ada 5 dan tidak ada yang salah, semua benar, ya. Jadi kelima posisi kontrolnya yang di depan itu tidak ada yang salah, benar semua. Karena itulah posisi kita. Cuma posisi pertama itu adalah penghukum, ya. Posisi pertama penghukum, kedua pembuat masalah, ketiga teman, keempat pemantau yang dari ONR. Dari kelima posisi kontrol ini, ya, dari kelima posisi kontrol ini, yang diharapkan sebenarnya adalah posisi yang kelima. Bukan berarti nomor 4, 3, 2, 1 itu salah. Nah, ya, nah, karena itu memang posisi kontrol kita di sekolah. Kita bisa berada di posisi nomor 1. Kita bisa juga ada di posisi nomor 2. Ada juga di posisi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tapi ketika anak-anak berbuat suatu kesalahan, ya, usahakan ada di posisi kelima. Kenapa ada di posisi kelima? Karena kalau kita ada di posisi pertama, itu anak akan merasa bersalah terus dengan pelanggarannya. Tapi itu bukan di posisi yang salah, ada di posisi yang salah. Nah, ya, terus ketika kita berada di posisi manajer, ya, posisi manajer, anak-anak akan kita akan berdialog bersama anak. Bagaimana caranya ketika dia melanggar itu tahu bahwa saya melanggar, apa sebab saya melanggar, kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan ke anak supaya dia tidak mengulanginya lagi. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut masih dengan pertanyaan yang sama Pak Bari. Tidak apa-apa nih Pak Bari, kita agak lama sedikit. Terima kasih. Saya lanjut gini Pak Bari. Kalau memang di posisi kontrol ini yang dianjurkan itu manajer, saya justru melihat banyak karakter anak-anak kalau di sekolah itu banyak karakter anak-anak yang justru harus memang dikerasi, harus memang dengan suara besar. Saya kira teman-teman guru mengalami semua itu. Harus memang dengan suara keras, harus memang dengan bentakan sehingga mereka mendengar. Justru kalau misalnya dihalusi apa dan sebagainya, mereka cuek, mereka kadang tidak dengar dan sebagainya. Bagaimana dengan itu? Kira-kira apa? Iya, oke, terima kasih Pak Iman. Jadi saya ibaratnya kemarin itu bahasanya Ibu Rosi itu sekolah itu ada bengkel, ya, bengkel. Kalau bengkel itu tergantung dari kerusakannya motor, bagaimana caranya diperbaiki. Ada motor, nampak digas-gas, bagus mi, baru disabu-sabu ke anak mendengar mi. Ada tuh itu motor, saya sampai di balu-balu, di modif kiri kanan, ini tidak bagus mi. Nah, sama dengan siswa, capek pakai omel-omel, tidak ada perubahan. Nah, bagaimana kalau ada siswa seperti itu? Makanya dari awal saya bilang, untuk membentuk suatu budaya positif, ke-6 konsep tadi harus berjalan, ya, ke-6 konsep itu tadi harus berjalan. Jadi ketika anak-anak membuat suatu pelanggaran, ya, ada tadi namanya keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, dari posisi kita di depan, kita memposisikan diri kita terkait dengan posisi kontrol kita ketika anak-anak membuat pelanggaran. Mungkin bisa dimaknai bahasa saya. Jadi kalau anak-anak melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya, nah di sinilah peran kita. Posisi kontrol di mana kira-kira kalau melanggar itu anak. Jadi kalau kita mau di sekolah tak lahir budaya positif, maka bukan berpegang pada satu konsep saja, tapi ke-6 konsep itu harus kamu pegang. Mungkin bisa kita mengerti bahasanya, ya. Jadi ketika anak-anak sudah membuat pelanggaran yang mereka sudah sepakati, yang mereka sudah yakini, sisa posisi kontrol kita ketika anak itu berada di pelanggaran seperti itu, di mana kita bagusnya
Apakah langsung di posisi pembuku? Karena ini posisi di depan tidak ada yang salah, benar semua Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang salah, benar semua. Nah, kalau yang lalu-lalu itu tidak ada keyakinan kelas, yang ada peraturan sekolah, sehingga anak-anak itu biasa bingung nih kalau dia bikin kesalahan. Ya, apakah lagi sebentar ini? Paling yang muncul di pikirannya adalah tindakan kekerasan fisik. Padahal setelah lahir keyakinan kelas, anak-anak sudah tahu karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas. Sisa posisi kontrol kita di mana sebentar kalau anak-anak itu berbuat kesalahan. Nah, apakah kita mau di posisi pemukul? Apa kita mau dibuat rasa bersalah, berteman atau pemantau atau manajer? Cuma karena ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sudah buat, maka kalau saya sih mengajukannya posisi yang kelima Ki, ya. Posisi 1, 2, 3, 4, 5 digunakan sekaligus tidak masalah. Undang-undang di baju bakti juga anak-anak diraju-raju sudah masuk di posisi teman. Kalau sudah masuk lagi besar, kamu tuh salah terakhir baru masuk ini manajer. Bisa juga. Jadi posisi yang ada di tempat ini tidak ada yang salah, benar semuanya. Jadi ketika kita sudah membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas, nah anak-anak itu berbuat suatu pelanggaran, nah di sini laporannya posisi kontrol kita sebagai guru mau di posisi yang keberapa? Ya? Apa itu? Asu. Ya. Posisi kontrol kan cuy. Mungkin kayaknya dia masuk di awal, pengawas dia ada sedikit di bawah. Iya, jadi posisinya dia pantau di urutan siapa yang punya tugas. Iya, mencari aman saja. Mungkin seperti itu mungkin pada. Ya. Kira-kira tidak bisa dibagi untuk apa? Bukan lagi keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Ada guru yang berdiri pada posisi penghukum, ada yang berdiri pada posisi pembuat rasa bersalah. Iya. Iya. Artinya dibuatkan semacam SK, posisinya di sini, posisinya di sini. Ya. Iya. Artinya Bapak Ibu, posisi kontrol di depan itu yang menurut diagnostik itu tidak ada yang salah. Benar semua. Benar semua. Iya. Cuma ketika ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelasnya, kita sistem mau berada di posisi kontrol berapa, itu intinya, ya. Ya, makanya sebenarnya paling etisnya kalau seandainya kita bisa peraturan kelas sekolah yang kita membuat itu kita buat seperti ini saja keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu paham kalau saya melanggar, konsekuensi ke saya apa? Ya, seperti itu. Iya, sedikit. Silakan Pak. Apa yang tadi diidekan oleh Pak Ina, ini bagus juga. Ya, bagus juga bahwa apa bisa kira-kira misalnya ada suatu kasus, akan ada guru yang bersifat sebagai pengontrol, manajer, pemantau. Iya. Kalau kenyataannya barangkali artinya yang ini tidak bisa karena guru-guru punya karakter sendiri dan sulit untuk dirubah. Ya, yang bisa kalau tidak main drama. Maksudnya kejadiannya asli, siswa bersalah, tapi kita main drama. Saya pernah lakukan itu waktu ya dengan Pak Haji Yusuf, ya ada siswa bersalah. Sebelum masuk di ruang, sebelum saya hukum, saya ke itu para sekolah dulu, Pak, sebentar ada siswa masuk ini, ya kita marah-marahin kan, ya kalau kita bujuk anak, nah, saya yang ke anak, jadi begitu ada namanya drama, ada guru yang bela-bela anak-anak, ada guru yang keras betul hukumannya, ada guru yang bujuk-bujuk gitu, itu bisa, ya kalau kita mau seperti supaya siswa tidak merasa terhakimi. Ya, itu pada kali ini. Iya, terima kasih Poli. Jadi pada dasarnya sebenarnya keyakinan kelas yang kita buat itu pada skala besar itu adalah keyakinan sekolah.
Nah, di keinginan sekolah inilah sebenarnya di sekolah kita yang belum ada. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita buat seperti itu. Kenapa? Karena jelas di situ siapa yang punya tanggung jawab ketika anak-anak itu punya pelanggaran, ya. Jadi kalau seandainya ini bisa berjalan secara maksimal, maka yakin mati budaya positif di sekolah itu berjalan. Kenapa? Karena anak-anak itu dia sendiri yang membuat peraturan, dia sendiri yang menentukan apa konsekuensinya, dan mereka siap menjalani karena berasal dari hatinya. Beda kalau peraturan. Kalau peraturan sekolah yang langsung buat. Mau anak-anak itu setuju atau tidak setuju, ya jelasnya terapkan itu. Nah, di peraturan yang kita buat yang lalu itu sudah jelas nih, kalau misalnya terlambat siapa yang punya tugas untuk menangani itu. Cuma kemarin itu sempat ramai di grup WA kita gara-gara Ibu Ratna posting masuk di grup siswa yang apa itu kemarin. Yang manja. Intinya bahasanya itu anak-anak membuat suatu pelanggaran karena peraturan kelas kita belum jelas, karena sampai sekarang belum jadi. Akhirnya bahasanya bapak kepala sekolah langsung kasih keluar saja kalau tidak bisa diatur. Nah, bayangkan kita mau sesuatu yang bisa mendisiplinkan anak, bahasa yang keluar disuruh kasih keluar gitu keluar. Ya. Jadi tujuannya ini adalah bagaimana caranya anak-anak itu bisa bertanggung jawab ketika mereka berbuat suatu kesalahan. Oke, lanjut. Nah ini, kira-kira kalau begini modelnya, kalau kita berkata-kata kepada siswa seperti yang ada di depan, kira-kira di posisi apa kira-kira sebagai guru? Di posisi kontrol yang mana Ki? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira kalau dibilangin anak-anak, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira merasa bersalah kira-kira. Jadi kita berada di posisi pembuat rasa bersalah, ya. Terus kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Posisinya nomor 5 manajer. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Oh, teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Iya. Manajer B. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, mengawasi. Sebentar kita lihat bersama-sama. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Iya. Dari ke-6 pertanyaan yang ada di depan, kita semua sudah menentukan bahwa kalau kita bilang seperti ini, saya posisiku ada di mana? Yang keempat di sana di pemantau. Iya. Kenapa di pemantau kasih bintang-bintang yang kecil? Iya. Jadi posisi kita di sekolah itu bebas pokoknya, terserah dari kita. Tidak ada bocoran soal. Ya. Ada salah. Ada salah di. Iya. Bapak Ibu, yang terakhir yang harus kita lakukan ketika budaya positif muncul di sekolah, yang terakhir adalah konsepnya itu melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida dari kelas 8B. Selesai mempraktikkan kegiatan ini, saya merasa lebih dihargai karena dilibatkan untuk mencari solusi suatu permasalahan yang terjadi. Saya juga lebih menghargai keputusan yang telah dibuat dan membuat pribadi saya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.